Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu keajaiban dunia kuno terakhir yang masih berdiri kokoh. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang, super modern. Coba bayangin deh, sebuah monumen yang udah nunggu ribuan tahun, sekarang dieksplorasi secara live di depan mata kita semua. Nah, ini dia yang bikin beda pembahasan kita kali ini. Ini adalah perjalanan yang disiarkan langsung, jadi kita bisa ngerasain langsung gimana takjubnya orang-orang pas nemuin hal-hal baru di monumen kuno ini. Ini perpaduan antara dunia kuno sama era digital, dan kita bakal kupas tuntas apa aja sih yang mereka temukan. Ini dia rencana perjalanan kita. Kita mulai dari skala piramida yang bikin geleng-geleng kepala, terus kita masuk ke dalamnya. Kita juga bakal cari tahu gimana cara bangunnya, ngintip misteri yang masih kesimpan, lihat harta karun Tutankhamun dan ditutup dengan sebuah pelajaran penting. Yuk kita mulai! Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu seberapa masif sebetulnya piramida agung ini. Gampang sih lihat fotonya, tapi begitu tahu angka-angka di baliknya, wah, itu baru luar biasa. Piramida ini umurnya udah lebih dari 4.600 tahun. Dia udah berdiri tegak sejak zaman dinasti keempat Mesir. Coba dibayangin, bangunan ini udah ada pas peradaban lain mungkin baru mulai. Keren banget kan? Dan piramida ini dibangun dari lebih dari 2 juta blok batu. Tepatnya 2,3 juta. Tiap blok itu beratnya rata-rata beberapa ton. Tapi ada beberapa, apalagi yang di bagian dalam, beratnya bisa sampai 60 ton. Dan yang lebih gilanya lagi, semua ini diselesaikan cuma dalam waktu 20 tahun oleh sekitar 20.000 pekerja. Ini bukan cuma proyek bangunan biasa, ini tuh sebuah mahakarya gotong royong manusia di zaman itu. Luar biasa. Nah, sekarang kita pindah dari luar ke dalam. Kita bakal ikutin pendakian yang katanya sih sempit, bikin sesek, tapi sekaligus bikin takjub, langsung ke jantung piramida. Ini nih, rutenya kalau kita mau masuk ke piramida agung. Perjalanannya itu dimulai dari lorong sempit, terus nanjak lewat galeri agung yang megah. Itu koridor yang panjang dan tinggi banget, baru deh sampai di tujuan akhir, ruang raja. Katanya sih, ini perjalanan yang lumayan menguras tenaga. Di tengah-tengah piramida, ada sarkofagus seberat 40 ton, yang dibuat dari satu bongkahan batu granit utuh. Yang lebih bikin melongol lagi apa? Pintu masuk ke ruangannya itu kekecilan buat si sarkofagus. Artinya, mereka taruh sarkofagusnya di situ dulu, baru bangun seluruh piramida di sekelilingnya. Kebayang nggak sih tekniknya gimana? Jadi, pertanyaan besarnya, gimana caranya mereka melakukan itu semua? Nggak ada kren, nggak ada mesin modern. Gimana coba sebuah bangsa bisa bikin karya semonumental ini? Nah, jawabannya ada di keyakinan mereka. Jadi, pembangunan piramida itu punya 2 tujuan utama. Pertama, secara religi, ini tugas suci. Mereka bangun rumah keabadian buat raja mereka, yang mereka anggap sebagai dewa. Tapi secara ekonomi, ini juga program kerja yang brilian. Para petani yang ladanya kebanjiran karena luapan sungai Nil, jadi tetap punya pekerjaan. Cerdas. Terus mereka dibayar pakai apa? Ingat, ini zaman sebelum ada uang. Jadi, para pekerja ini dapat upah dalam bentuk jatah makanan bir, roti, sama ikan asin. Ini bukan sekedar makanan. Ini adalah sumber kehidupan mereka. Dan poin paling pentingnya, ini bukan hasil kerja paksa budak. Ini adalah proyek nasional. Setiap keluarga di seluruh Mesir ikut berkontribusi, entah itu nyumbang tenaga atau makanan. Mereka semua bersatu karena satu keyakinan, membangun rumah untuk dewa mereka. Tapi, sehebat apapun yang udah kita tahu, ada hal yang lebih menakjubkan lagi, yaitu apa yang kita belum tahu. Ternyata, yang kita lihat selama ini tuh baru puncak gunung esnya aja. Direktur Jenderal Situs Piramide pernah bilang sesuatu yang mengejutkan. Katanya, baru 30% dari monumen dan artefak Mesir kuno yang berhasil ditemukan. Itu artinya, 70%, sebagian besar sejarah mereka, masih terkubur di bawah pasir. Gila kan? Bahkan di dalam piramida agung sendiri, misterinya masih banyak. Pernah ada robot kecil yang dikirim menyusuri lubang ventilasi, dia nemuin pintu yang tersegel dengan pegangan tembaga. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu ada apa di baliknya. Terus teknologi pemindaian modern juga nemuin ada ruang kosong raksasa seukuran pesawat kecil di atas galeri agung. Apa ya isinya? Oke, dari misteri piramida kita geser ke salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang sejarah, harta karun Raja Tutankhamun yang masih utuh. Dari sini, kita bisa ngintip sedikit betapa megahnya pemakaman seorang Firaun. Cara mereka melindungi mumi Raja Tut itu berlapis-lapis, kayak boneka Matryoshka dari Rusia. Jadi, pertama ada 4 kuil emas raksasa. Di dalamnya ada sarkofagus batu.
Nah, di dalam sarkofagus itu masih ada lagi 3 peti mati yang saling bersarang. Baru deh di paling dalam ada mumi sang raja. Aman banget. Peti mati yang paling dalam ini, wah ini benar-benar luar biasa. Beratnya lebih dari 110 kg dan seluruhnya terbuat dari emas padat. Bisa bayangin nilainya, ini bukti kekayaan dan kekuasaan yang gak main-main. Tentu aja, artefak yang paling ikonik ya topeng kematiannya. Dibuat dari sekitar 10 kg emas murni dengan detail yang super indah kayak matanya yang dari batu obsidian. Topeng ini udah jadi simbol peradaban Mesir kuno dan ya harganya dianggap tak ternilai. Setelah semua perjalanan ini, skalanya yang masif, misterinya, harta karunnya, apa sih sebetulnya pesan utama yang bisa kita ambil dari pencapaian orang-orang zaman dulu ini? Pemandu wisatanya punya slogan pribadi yang keren banget bunyinya, kalau kamu bisa membangun piramida, kamu bisa melakukan apa saja. Ini pengingat yang kuat banget soal potensi, keyakinan, dan kerjasama manusia. Mereka nggak punya teknologi kita, tapi mereka punya keyakinan yang bisa menyatukan satu bangsa. Nah, ini yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Kalau peradaban kuno, cuma dengan alat sederhana dan keyakinan yang kuat, bisa bikin monumen yang bertahan ribuan tahun, kira-kira apa batas kemampuan kita sekarang ini? Sebuah pemikiran yang patut kita renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.